Lalu kemudian kita ajak, nah, yuk kita doakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hidayah buat saudara-saudara kita itu, sehingga nanti di akhir hayatnya mereka jauh lebih baik dan terjauh dari kemaksiatan seperti itu. Nah begitu Bapak Ibu. Jadi pembelajaran buat anak-anak kita, atau mungkin di rumah. Tadi Bunda ke pasar, lihat orang-orang begini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kalian terjauh. Nah, dari hal itu. Lihat anak-anak pada apa? Pada tawuran di jalan. Kan suka tuh anak-anak sekolah tuh. Sampaikan misalnya. Na'udzubillah. Atau mungkin ini saya mungkin sedang menyampaikan. Mungkin ada kasus apa yang dilihat. Lalu saya sampaikan dalam kajian. Begitu kan ya. Namun sekali lagi dengan maksud supaya menjadikan iktibar, dan tentunya kita mendoakan orang yang kita lihat melakukan kemaksiatan itu, mudah-mudahan Allah jauhkan ya dari kejelekan itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nomor 6 yang terakhir Bapak Ibu, apa dosa gibah yang diperbolehkan? Nomor 6 itu adalah menyebutkan orang lain dengan sebutan yang sudah ma'ruf, sudah diketahui, ya, dan dia tidak marah dengan itu. Ya. Gini contohnya, atau saya ucapkan lagi ya, maksudnya menyebutkan orang lain dengan sebutan yang mungkin bisa jadi sebutan yang tidak baik, tapi memang sudah ma'ruf, dan orang itu juga tidak merasa tidak nyaman dengan disebutkan itu. Contoh begini, tahu enggak Bang Hardi begitu? Tahu tidak Bang Hardi? Bang Hardi mana? Itu tuh Bang Hardi yang badannya gemuk itu. Itu tuh Bang Hardi yang matanya tunanetra, matanya buta. Oh, yang itu. Itu Bang Hardi yang kepalanya botak. Begitu kan. Ya, sekali lagi, kita juga bukan maksud untuk menghinanya, kita maksudnya adalah untuk oh yang itu, begitu. Dan dia pun ya biasa saja Bang Adi gemuk, Bang Adi botak, ya biasa aja, gitu. Ya sekali lagi bukan maksud untuk menghinanya. Ya, Bu, Bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini 6 hal, begitu kan ya, yang kemudian menjadi salah satu 6 hal ini adalah hal-hal yang memang gibah-gibah yang diperbolehkan, gunjing-gunjing yang diperbolehkan. Nanti Bapak Ibu boleh, misalnya ada yang kurang jelas, boleh bertanya, nanti silahkan bertanya, nanti mungkin di Instagram atau di Facebook juga boleh, atau di YouTube juga boleh, nanti dibantu sama admin, atau mungkin di sini juga boleh, nanti dibantu sama admin. Tapi izin saya tidak menjawab sekarang karena memang waktu kita yang amat sangat mendesak, begitu kan. Baik, terakhir beberapa menit ke depan, bagaimana cara bertobat dari ghibah? Ya, bagaimana perihal kafarat daripada ghibah? Memang para ulama berbeda pendapat di sini, tetapi mudah-mudahan kita bisa menangkap intisarinya, begitu, sehingga kemudian mana yang bisa kita amalkan, mana yang bisa kita lakukan, begitu kan. Ada dalam satu hadis kafaratul ghibah, ya, bahwa tebusan ghibah adalah mengaku, meminta maaf, meminta ampun, meminta maaf kepada orang yang kau ghibahi. Ya, cara paling pertama adalah bagaimana cara bertobat daripada ghibah? Cara bertobat dari ghibah itu adalah kita datang sama orang yang kita ghibahi, lalu kemudian kita minta maaf langsung kepadanya. Kafaratul ghibah antastaghfir liman irtabaka. Tebusan ghibah itu adalah engkau memintakan ampun untuk orang yang engkau ghibahi. Coba, Bapak Ibu. Ya, kira-kira berat nggak kayak gitu? Berat nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi kita datang sama orang yang kita gibahi, ya, lalu kemudian datang, Bu, Pak, saya pernah menggibahkan Bapak Ibu seperti ini.
Ya, maafkan saya meminta maaf, begitu kan. Iya, pasti akan kerasa berat. Ya, pasti akan kerasa berat. Tapi ini tingkatan yang paling tinggi. Datang, lalu kemudian minta maaf. Ya, karena para ulama menguatkan pendapat ini. Mengabarkan gibah kepada orang yang digibahi akan menimbulkan dampak. Misalnya ya, kalau misalnya ya, ketika misalnya saya datang, lalu saya sampaikan apa yang pernah saya lakukan, berdampak negatif, malah nambah retak, malah nambah besar masalahnya. Mungkin nambah sakit perasaan karena celaan yang pernah kita lakukan tanpa sepengetahuan orang itu, begitu. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu kan tadi kan. Jadi kalau misalnya kita tetap datang, lalu kemudian kiranya dampaknya akan lebih parah. Ya. Atau mungkin yang kedua bisa menimbulkan permusuhan. Ya, menimbulkan permusuhan. Ya, atau bahkan nomor 3 menghapuskan kasih sayang. Ya, ketika hal-hal itu diyakinkan akan terjadi, siap tuh, udah 7:30 nih. Maka di dalam syariat Islam, ya, mencegah kerusakan atau keburukan secara merata atau memperkecil dampaknya, bukan menimbulkan kerusakan atau menyempurnakan kerusakannya gitu. Maka yang kedua adalah dengan cara memohon telat papih tuh. Maaf saja. Ya, memohon dihalalkan, memohon dimaafkan. 6:30 udah selesai. Ya. Udah 6:30. Dan tentunya yang kedua adalah meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama memberikan beberapa saran gitu ya terkait pendapat kedua ini. Ya. Selain engkau meminta maaf saja, begitu. Ya minta maaf. Fulan, saya betul-betul meminta maaf. Barangkali saya dulu pernah mungkin melakukan hal-hal yang kurang berkenan. Tanpa disebutkan. Kan beda kalau yang tadi, Fulan, saya dulu pernah ngomongin antum, begini sama si Anu. Saya minta maaf ya, begitu. Wah gitu, dar begitu kan. Ya, nah kalau yang kedua ini karena ditakutkan tadi begitu kan ya, malahan akan menimbulkan dampak mafsadah yang lebih besar, menimbulkan permusuhan dan yang lainnya begitu kan ya, memecah belah silaturahim, maka ya nyatakan permohonan maaf saja. Ya. Kepada orang yang pernah digibahi karena memang pernah dulu mungkin melakukan ini dan itu. Ya. Namun yang perlu diperhatikan Bapak Ibu adalah upayakan untuk terus meminta maaf. Saya membacakan satu hadis ya dari Imam Al-Bukhari, "Man kanat lahu mazlumatun li akhihi ya min irbihi aw syai'." Siapa yang pernah menzolimi saudaranya berupa menodai kehormatan atau mengambil sesuatu yang menjadi miliknya, ya menodai kehormatan berarti dengan menggunjingkannya ataupun mengambil yang dimiliki. Hendaknya ia meminta kehalalan darinya, ya, dari kezoliman tersebut. Hari itu, sebelum tiba hari kiamat yang tidak akan bermanfaat lagi dinar dan dirham. Pada saat itu kata Nabi, bila ia mempunyai amal soleh, maka akan diambil seukuran kezoliman yang pernah ia perbuat. Bila tidak memiliki amal kebaikan, maka keburukan saudaranya akan diambil kemudian dibebankan kepadanya. Intinya kalau kita menggunjingkan orang, tandanya kita kan mengambil atau menghilangkan kehormatannya, atau menzoliminya dengan menghilangkan kehormatannya. Maka selagi kita tidak meminta maaf kepada orang itu, meminta dihalalkan, maka sejatinya ada proses debit kredit pahala dan dosa. Ya, proses debit kredit pahala dan dosa. Seukuran kezoliman yang sudah kita
hilangkan. Ya, itulah mengapa sejatinya mintakan ampunan kepada Allah, minta maaf kepada orang. Ya walaupun tadi cara minta maafnya dua. Ada yang langsung terang-terangan ngomong bahwa saya pernah menggunjingi antum begini. Ada yang ya sekedar meminta maaf. Ya, minta maaf. Dan tambahkan kata para ulama, satu, doakan kebaikan orang yang pernah kita gunjingi itu atau yang kita hilangkan kehormatan itu. Doakan kebaikan. Ya Allah, saya dulu pernah menggunjingkan si fulana. Ya, mudah-mudahan ya Allah dia diberikan kebaikan. Doakan kebaikan. Lalu kemudian yang ketiga, kalau bisa lakukan kebaikan untuk dia, bersedekah untuknya atau memberikan hadiah untuknya atau apapun itu. Nah pertanyaannya, saya sudah berikhtiar minta maaf, bahkan mendoakan, melakukan kebaikan, tapi dia tidak memaafkan. Bukan urusan kita masalah memaafkan atau tidak memaafkan. Ya, tugas kita itu adalah melepaskan ganjalan tisu kita dalam bentuk memberi maaf dan meminta maaf. Itu saja. Ya. Itu saja tugas kita, kewajiban kita. Itulah mengapa ke depan jangan sampai kita sembarangan untuk melakukan hal-hal demikian, karena prosesnya berat Bapak Ibu. Ya karena urusannya bukan dengan Allah kan, urusannya itu dengan saudara kita. Ini sama dengan hutang. Kita berhutang sama si fulan, lalu kita nggak bayar hutang itu. Kita cuma nangis-nangis saja kepada Allah, lalu kita nggak bayar. Ya nggak akan ada manfaat apa-apa. Karena ini urusannya bukan dengan Allah, dan urusannya dengan si fulan. Ya sama dengan menghabisi ataupun menghilangkan kehormatan seseorang dengan menggunjingkan kepada orang lain. Ya berarti kita punya hutang sama orang itu. Ya, cara membalasnya ya adalah dengan kita meminta maaf untuk dihalalkan, ya walaupun tadi caranya kalau misalnya bisa memungkinkan kuat kita sampaikan yang sebenarnya, kalau tidak ya kita minta maaf saja, atau dengan mendoakannya nanti tambah didoakan, dan juga dengan dengan mendoakannya dan juga berbuat baik kepadanya. Dan tentu yang terakhir betul tadi yang dicatat, berazam untuk tidak mengulangi lagi. Mulai hari ini, ingat-ingat pesan Imam Al-Ghazali, bahwa mulut manusia itu terbagi dua. Ada mulut orang-orang pintar, ada mulut orang-orang bodoh. Orang pintar, lisannya dibalik akalnya. Jadi apa yang ia lihat, yang ia dengar, yang ia rasa, ia pikir dulu. Selagi itu baik, maka dia katakan. Tapi kalau tidak baik, maka dia diam. Tapi orang-orang bodoh, lisannya ada di hadapan pikirannya ataupun di depan akal. Apa yang ia lihat, ia omongkan. Apa yang ia dengar, ia omongkan. Apa yang ia rasa, ia omongkan. Ngomong aja, nggak peduli orang sakit hati. Nggak peduli itu dosa, nggak peduli. Kenapa? Karena akalnya ada di belakang. Jadilah orang-orang yang memiliki mulut dan lisan ya, yang berada di balik akalnya, di balik imannya. Jangan kemudian lisan mendahului akal, mendahului iman. Sehingga dengan mudah sekali orang-orang bodoh itu berbicara tanpa difikirkan apakah ini Allah suka atau tidak, apakah orang merasa nyaman atau tidak, tak mau dia pedulikan, tak mau ia pikirkan. Ya. Bapak Ibu, sahabat semuanya, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini.